Ya, untuk akhir video ini saya mau menambahkan ciri-ciri DOC yang bagus untuk dibesarkan. Yang nomor satu yaitu DOC sedang, jangan terlalu besar dan jangan terlalu kecil. Jadi kalau kecil biasanya pertumbuhannya pasti di bawah yang sedang, karena yang kecil ini biasanya dia untuk menuju ke pertumbuhan yang maksimal itu harus lebih lama, harus melewati proses untuk pencernaannya, biasanya agak lebih lama. Ini kalau kecil begini ini biasanya agak lama. Terus jangan terlalu besar juga ya, kalau terlalu besar dia biasanya lemes, DOC-nya lemes. DOC itu kalau terlalu besar dia tidak tambah sehat, biasanya tambah lemes. Nah, begini, nah, ini lebih besar dari yang lain. Nah, dia lemes dulu baru setelah lemes dia baru ngikut perkembangan pertumbuhan dagingnya itu turun dulu baru dia naik. Kalau yang sedang itu biasanya turunnya sebentar baru dia naik, karena sedang itu kebanyakan DOC-nya lincah-lincah. Kalau yang besar begini biasanya lemes dulu dia. Ini biasanya telurnya besar baru dia netes, jadi kebanyakan lemes-lemes nanti. Nah, untuk tip yang kedua yaitu usahakan untuk pusarnya itu tertutup sempurna. Nah, begini, ini daerah pusar kurang jelas. Nah, ini daerah pusar. Kalau daerah sini ini tertutup sempurna atau kering sempurna, itu tandanya DOC bagus, karena dia proses untuk menuju menetas yang umurnya 21 hari itu biasanya dia untuk persediaan kuning telurnya itu sudah habis masuk ke dalam perut semua. Nah, kayak gini bagus. Cuma kalau biasanya ada sedikit yang agak menonjol keluar atau kurang kering sempurna kayak begini. Nah, ini biasanya rentan mati, DOC-nya rentan mati, karena penyerapan untuk kuning telur waktu proses penetasan itu dia tidak masuk sempurna ke dalam. Untuk ciri yang ketiga, usahakan DOC itu lincah-lincah. Jadi kalau pas bangun itu, kalau kita ketok boxnya itu dia langsung bangun lincah cari makan. Terus jangan ada yang cacat fisik, kalau bisa usahakan jangan ada yang cacat fisik. Jadi kalau beli DOC itu di tempat penetasan atau beli di online, biasanya dicek dulu ya. Nanti kalau takutnya kalau DOC-nya itu banyak yang tidak netas sempurna atau mungkin bisa dikatakan grade B, nanti untuk dibesarkan juga kecewa, karena pasti hasilnya tidak bisa maksimal. Untuk lebih jelasnya bisa ditanyakan kepada penjual induk sama pejantannya, karena kalau kita tidak tahu induk sama pejantannya ya mustahil dapat DOC yang bagus. Karena sekarang ini banyak yang tidak ngikutin spek. Jadi speknya dia pejantan kecil, baru ayam petelurnya itu pakai isa brown, jadi dia hasil DOC-nya itu kebanyakan sih kecil-kecil. Tapi kalau pakai Lohman Brown, terus untuk pejantan kita pilih yang besar, kita mainnya lebih selektif untuk memilih pejantan, biasanya DOC-nya itu cenderung cepat besar untuk perkembangan daging. Jadi kalau gen ayam itu dari induk sudah besar, dari pejantan besar juga,
Insya Allah untuk nanti anak-anaknya juga mengikuti pertumbuhan yang cepat dan besar-besar. Jadi tulangnya itu besar-besar, terus makannya juga lahap, karena dia harus mempercepat proses pembentukan daging, karena memang DOC ini kalau sudah dari induknya besar, dari pejantannya besar, pasti hasil DOC atau pertambahan DOC lebih besar juga, lebih cepat besar. Ya di sini ini satu box tak kasih 150 ekor, tapi juga ada penampakan DOD. Ini DOD umur 1 hari juga, ada lagi DOD umur 4 hari di situ. Nah itu agak besar DOD, karena memang keterbatasan box. Jadi harusnya tidak boleh dijadikan satu, karena untuk bebek biasanya jadi inangnya H5N1 atau flu burung, jadi cenderung terkena flu burung kalau dijadikan satu. Cuma kalau dia dari awal belum terkontaminasi H5N1, jadi ini masih aman. Yang dikhawatirkan itu kalau kita induknya tidak jelas, sudah membawa H5N1 terus kita jadikan satu begini, baru bahaya. Kalau masih netas begini masih aman, nanti kalau sudah besar baru kita pisah. Itu lagi yang kelima, untuk tip pemilihan DOC ayam chopper. Kalau mau yang cepat besar ya harus sexing. Sexing itu istilahnya pemilihan yang jenis jantan. Jadi dilihat, kalau jantan betina itu kalau sexing orangnya pinter, biasanya dilihat dari bulu sayap kayak begini. Bulu sayap kelihatan tadi. Nah, bulu sayap begini, bulu sayap. Nah, ini bulu sayap. Jadi kalau bulu sayap begini biasanya sih jantan ini. Kalau betina dia lebih cenderung, kalau betina itu lebih cenderung banyak dia di ini, atau bisa di search di Google, kalau tidak salah itu Google ada untuk spesifikasi bulu ayam betina sama jantan begini. Nah, kalau ini biasanya betina. Jadi untuk memilih DOC ayam itu jangan sembarangan milih, usahakan dari penetas-penetas yang sudah jelas, jangan main asal beli DOC aja, nanti takutnya beternak ayam chopper ini tidak malah untung. Jadi kalau mau untung ya harus jelas penetasnya, terus induk sama pejantannya harus jelas juga. Jadi untuk estimasi biaya pakan sama pembesaran ini dihitung masih ada untung di situ. Tapi kalau kita ngawur untuk pemilihan DOC, mungkin kita asal beli aja ya, biasanya sih kalau pas ketemu DOC yang bagus ya bisa bagus, tapi kalau ketemu DOC yang jelek biasanya yang tidak tambah untung, tambah kita ngerawatnya susah, banyak kematian, terus ayam tidak cepat besar. Mungkin kalau waktu panen molor kebanyakan, jadi harusnya 2 bulan bisa tembus 1 kilo, mungkin 8 on 9 on 1 kilo, mungkin masih di angka 567 5 on 6 on 7 on. Jadi kita harus jeli-jeli juga, harus ngerti juga bagaimana caranya mendapatkan DOC dengan kualitas yang bagus. DOC ciri-ciri yang saya jelaskan di depan mungkin bisa membantu
kawan-kawan untuk memilih DOC biar ndak terjerumus bilangnya chopper, kita ternak chopper kalah, kita ternak chopper kalah, karena dari spek induk sama pejantan rata-rata yang dijual dengan harga murah itu speknya pasti itu di bawah rata-rata untuk induk sama pejantan. Kalau saya beternak chopper selama 5 tahun ini, alhamdulillah dari hasil DOC, dari hasil beternak ayam sampai panen, alhamdulillah masih ada untung di per 100-nya ayam chopper ini. Jadi untuk mengakalinya terus ikuti channel saya, supaya nanti waktu kita mengakali pakan, mengakali mensiasati bagaimana bikin DOC sendiri, bisa menguntungkan dalam beternak ayam chopper ini. Karena ayam chopper ini sebenarnya kalau dilihat dari segi percepatan pertumbuhan sama kayak KUB. Cuma KUB itu kalau kita maksimalkan di telur enggak bisa, karena penetas itu maunya isi mesin penetas pasti full, sedangkan untuk telur KUB itu terbatas. Jadi masih ada selah kalau dia enggak tiap hari nelor, enggak kayak ayam leghorn. Kalau leghorn itu tiap hari bisa bertelur kayak gitu. Jadi kesimpulannya, terus pelajari ilmunya, cari sela-sela di mana kita umpama pelihara ayam chopper itu bisa untung maksimal. Sekian dulu video dari saya. Mungkin video yang selanjutnya saya akan buat tutorial racian pakan yang selama ini orang bilang banyak yang kalah dalam pelihara ayam chopper, tapi dengan racian saya insya Allah teman-teman semua di sini bisa mendapatkan untung maksimal dari peternak ayam chopper. Sekian dulu video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.